107, tak semua orang jahat. Rasanya seperti menonton film horor melihat Sasha muncul di ruang tamu. Jelas dia membawa Bimaya sekalian sesuai permintaan Barata. Aku heran, kenapa kamu harus suruh anakku main sama anak pelakor? Tentu saja reaksi Sasha akan demikian. Dia itu ponakanku. Dia anaknya Baginda, tegas Barata. Bimaya sudah diajak Bilala ke halaman belakang. Di sana Koyu menerbangkan layang-layang bersama pelayan lelaki rumah ini. Aku dengar soal hasil tes DNA anak itu dengan bahasa. Sasha berkacak pinggang. Duduk dulu, kita bicara, pinta Barata. Sasha lekas duduk di atas sofa berhadapan dengan Yami dan mantan adik iparnya. Kamu gimana keadaannya? Udah baikan? Tanya Sasha. Udah, Kak. Cuman butuh sering rebahan aja. Tapi kata dokter sesekali harus jalan kaki juga, jawab Yami. Memang begitu. Jangan terlalu rajin juga terlalu malas. Makan juga harus dijaga, nasihat Sasha. Barata mengusap kening. Perasaan tadinya kita lagi bahas Bianca. Terus kamu berharap aku gimana? Syukur juga aku gak bilang sama Bimaya kalau ibu anak itu yang kabur sama bapaknya. Sasha terlihat berapi-api. Anak itu gak salah. Emang dia bisa milih lahir di rahim kamu atau Annelies? Barata balas sewot. Emang kenapa kamu gak kasih dia ke ibunya? Tak lama Sasha tertawa. Aku lupa kalau penyihir itu udah pasti masuk bui sekarang. Kayaknya kamu senang banget. Alis Barata naik sebelah. Aku yakin kalau Yami pasti ngerti perasaan aku. Iya kan? Yami tak ada pilihan selain mengangguk. Kalau dia di posisi Sasha pasti akan sama kesalnya. Hanya saja tetap Bianca gak bisa disalahkan. Dia aja bingung dengan apa yang terjadi. Tadi kami sempat ajak berbincang. Dia bahkan sempat takut bertemu Bimaya karena merasa merebut ayahnya Bima, jelas Yami. Tentu saja. Harus begitu. Anak itu ternyata beda sama ibunya. Sasha mengusap dagu. Tentu. Dia anaknya Baginda. Sasha menunduk. Kamu ngarepin apa? Jelas sejauh itu hubungan mereka. Aku akan tes kembali DNA Bianca dan Baginda, jawab Barata. Jelas itu membuat Sasha dan Yami kaget. Instingku bilang begitu. Sepertinya Annelies cuman manfaatin itu untuk mengusai bahasa. Terus, andai kalau memang dia anak bahasa gimana? Sasha masih menyadarkan Barata bahwa masih ada kemungkinan terburuk. Dia tetap keturunan orang tuaku. Yami pernah bilang, gak ada salah dengan ciptaan Allah. Jahat dan baik adalah pilihan. Aku hanya tinggal menuntun anak itu menuju pilihan yang baik. Bianca udah gak punya orang tua yang bisa mendampingi dia. Jadi aku harus bisa jadi orang tua dia. Sasha bertepuk tangan. Kamu emang berubah drastis. Semua tergantung pasangan. Kamu juga, Sa. Nanti aku laporin Kevin kalau kamu jahat sama ponakan sendiri, ledek Barata. Gak perlu bawa-bawa dia. Apa hubungannya? Dia ponakan kamu, bukan aku. Sasha memalingkan pandangan. Tak lama dokter yang akan mengambil sampel DNA Bianca datang. Untuk mencegah anak itu trauma, Barata mencari alasan kalau dia hanya akan memeriksa gigi Bianca demi kesehatan. Jadilah dia juga sekalian meminta cek kesehatan Koyu dan Bimaya. Buka mulutnya yang lebar boleh. Pinta petugas kesehatan. Bianca membuka mulut meski saat tes dia harus digendong Barata. Anak itu kayaknya kena mental, ucap Sasha melihat keadaan Bianca. Lebih kaget lagi kalau Kak Sasha lihat lengannya, saran Yami. Sasha dekati Bianca. Tanpa memegang lengan anak itu, karena mengenakan kaos pendek jelas bisa terlihat ada lebam di kulit Bianca. Ya ampun, ini sama siapa? Tanya Sasha kaget. Reaksi Sasha sempat membuat Bianca kaget. Pelakunya Annelies sama bahasa, jawab Barata karena lagi-lagi Bianca sembunyi dalam pelukan pria itu. Gak ada otak apa mereka. Mereka yang bikin hidup sendiri susah, ngapain nyalahin anak. Kalau ketemu lihat aja. Sasha terlihat berapi-api. Udah, kamu sama mereka udah putus hubungan. Mendingan fokus sama Bimaya dan Kevin, pinta Barata. Setelah dokter meninggalkan rumah, mereka berkumpul di paviliun belakang sambil mengobrol.
Kevin ikut hadir dalam pembicaraan itu. Sedang anak-anak bermain di tengah halaman. Kapan tesnya selesai? Tanya Kevin. Mungkin minggu depan kata dokter, jawab Barata. Kevin bersedekap. Terus kalau hasilnya berbeda dengan klaim analis. Kamu mau gimana? Tuntut dia. Tawar Kevin. Gak usah. Dia udah cukup banyak tuntutan. Mau gak mau dia harus cepat keluar bui dan urus anaknya. Barata masih memerhatikan Bianca. Menurutku mendingan dia gak perlu ketemu lagi sama Bianca. Takutnya malah bawa pengaruh gak baik, saran Sasha. Ada orang yang setelah mengalami kesulitan sadar akan perbuatannya. Ada yang marah dan menyalahkan orang lain. Kita gak tahu analis ini tipe yang mana. Yami ikut berkomentar. Kayaknya yang kedua. Soalnya kelihatan gimana dia ke anaknya setelah terungkap kelicikan dia, timpal Sasha sambil tertawa. Kenapa masih dendam? Katanya udah lupain lelaki itu, komentar Kevin. Aku kesal karena anakku. Lihat, dia masih mau main sama Bianca. Padahal analis mau rebut semua yang anakku miliki. Sasha terlihat sedih. Setelah Sasha pulang pukul 9 malam, Barata menemani Bianca hingga tertidur. Sedang Yami yang menunggui Koyu. Anak kita udah tidur, Uma? Tanya Barata. Yami mengangguk. Dia minta Barata untuk tidak mengeluarkan suara. Barata kecup kening Koyu. Selama ini pasti berat buat kamu ya, nak. Gak apa, kamu akan jadi lelaki yang tangguh. Ingat, dunia semakin keras di depan sana, pesan Barata. Ngapain ngomong gitu, mas? Mendingan kasih tahu hal positif, saran Yami. Barata terkekeh. Kita tidur, yuk. Aku kangen banget pengen meluk kamu. Barata usap kepala Yami. Mereka meninggalkan kamar Koyu dan berjalan masuk ke kamar. Barata pastikan pintu kamarnya tertutup rapat dan dikunci. Mas beneran besok mau nemuin analis? Tanya Yami khawatir. Aku gak tahan ingin maki dia. Sasha juga, jawab Barata sambil berbaring dan bergeser mendekati istrinya. Yami harus membuka kerudung lebih dulu. Apa gak masalah? Kalau dia dendam dan bikin siasat lagi gimana? Tanya Yami terlihat takut. Dia udah gak punya apa-apa. Jelas dari cerita Bianca, hidup berbulan-bulan di pengasingan tanpa persiapan tentu bukan hal mudah. Apalagi gaya hidup dia dan bahasa yang pasti gak murah, jelas Barata. Tangannya mengusap rambut Yami. Kita gak usah ngomongin itu. Lebih baik tentang masa depan kita. Kamu mau balik kuliah lagi abis bayi kita lahir? Tawar Barata. Aku gak enak kalau ninggalin dia sendiri. Pasti anak kita butuh susu eksklusif, jawab Yami. Padahal aku bilang sama dosen kamu kalau kamu cuman cuti. Barata terlihat bingung. Temanku juga sering chat. Mereka nanya kapan aku balik ke kampus. Kangen sama Sakinah dan lainnya. Yami jelas terlihat sedih. Gak apa kuliah aja. Kalau bayi kita udah 6 bulan pasti udah makan MPASI, kan? Udah bisa ditinggal. Mau dibawa juga gak apa. Aku nanti minta ruangan khusus buat pengasuh dan bayi, saran Barata. Mungkin heran bagi Bianca mengikuti kebiasaan keluarga ini. Dia bingung saat melihat Barata dan keluarga salat. Bahkan sarapan sangat pagi pun. Bianca masih terlihat mengantuk ketika dibangunkan. Nanti belajar salat sama ngaji. Tante Yami yang ajarin. Itu doa buat Papa Baginda di sana, saran Barata. Bianca hanya mengangguk. Dia pikir tidak ada cara selain mengikuti keinginan Barata dibandingkan harus dibuang atau dikembalikan pada ibunya. Om, boleh Bianca ikut ke kantor? Pinta anak itu. Memang kalau di rumah kenapa? Tante Yami gak suka makan anak-anak kok. Barata menolak dengan halus. Bianca sepertinya masih ragu jauh dari omnya. Koyu temenin. Besok Koyu sekolah jadi gak bisa. Baca buku aja atau nonton Dino. Untung Koyu selalu mau mengajak Bianca bermain. Kali ini Bianca mengangguk. Tante Yami sayang sama Bianca. Gak perlu takut, ya. Barata pamit pergi. Dia harus lekas datang ke kantor karena siang nanti akan menemui analis. Sasha tentu paling bersemangat untuk itu. Yami lalu menuntun Koyu dan Bianca masuk. Mau tante ajarin bikin kerajinan gak? Tawar Yami. Kerajinan apa? Tanya Bianca penasaran.
Ikut aja. Yami tersenyum. Dia ajak Bianca ke kamar Koyu. Di sana banyak bahan untuk kerajinan tangan. Semua Yami beli agar motorik halus Koyu bisa terlatih dengan baik. Makanan apa yang paling kalian suka? Tanya Yami. Es krim. Jawab Koyu dan Bianca bersamaan. Kita bikin mainan es krim. Pakai bahan apa? Ya. Yami terlihat berpikir sejenak. Kadang membuat anak memilih bahan untuk kegiatan membuat dia melatih cara memecahkan masalah. Kegiatan ini pun terlihat memberikan efek positif bagi Bianca. Terlihat dia stres karena tak bisa mengikuti cara Koyu membuatnya, tapi saat Yami bantu anak itu merasa diperhatikan. Sini kita foto terus update di media sosial, yuk. Ajak Yami. Koyu mau foto sambil makan ini. Pura-pura tapi, jawab Koyu. Kalau nanti mama sama om lihat. Terus tahu Bianca di sini. Nanti Bianca diculik. Takut, keluhnya. Yami tersenyum kecil. Tangannya mengusap rambut Bianca. Kenapa mama Koyu dan mama Bimaya baik? Mama Anelis gak gitu. Emang mama Anelis gak baik gimana? Yami masih mencoba mengetahui banyak hal yang disimpan anak itu. Bianca tinggalin terus. Mama suka marah, katanya gak bilang papa. Terus suka pergi sama om bahasa. Bianca dititip sama orang lain, ungkapnya. Sejak kapan? Mungkin memang salah mengorek aib orang lain. Hanya saja Yami perlu tahu separah apa kedua orang itu menyakiti anak ini. Kalau mama ke Bandung, ketemu. Kakek juga tahu. Ketemu di rumah kakek. Terus mama pergi sama om, jawab Bianca. Astagfirullah. Bianca waktu itu udah sekolah. Bianca menggeleng. Ingatan akan trauma pasti akan sangat membekas. Belum sekolah juga gitu terus. Yami ingat nenek pernah bilang kalau Anelis sering pergi ke Bandung menemui orang tuanya dibandingkan datang membawa Bianca ke rumah nenek. Rupanya dia pulang ke Bandung bukan buat itu, pikir Yami. Wanita itu menarik napas. Bianca, gak semua orang jahat. Meski orang tua Bianca gak sebaik orang lain. Ada orang lain yang mau baik sama Bianca. 1 hour later. Bab 108, Keadilan dari Allah. Pak, Nona Anelis sudah berada di ruang besuk. Seorang petugas kepolisian datang memberitahu Barata. Anelis baru dibawa ke rumah tahanan setelah perjalanan dan prosedur yang ketat. Barata mendapatkan izin jenguk karena di lobi Kevin. Langkah Barata terlihat yakin. Kini dia masuk ke dalam ruangan jenguk di mana kursinya dengan Anelis diberi batasan berupa tralis besi. Anelis ditahan karena sudah melarikan diri selama berbulan-bulan. Apa kabar? Tanya Barata. Dia pikir Anelis akan kesal saat melihatnya. Namun, wanita itu malah terlihat lega. Barat, aku mohon bantu aku. Selama ini bahasa nekan aku dan Bianca. Aku gak bisa nolak. Aku takut sama dia. Sama sekali aku gak niat nyakitin Baginda dan Sasha. Dia selalu ngancam aku, ucap Anelis sambil menangis. Barata tersenyum kecil. Bahkan di saat sudah begini Anelis masih berusaha untuk main drama. Kesal. Tentu saja. Meski begitu Barata harus banyak menahan diri karena emosinya bisa saja digunakan Anelis untuk meringankan hukuman. Begitu. Memang kamu diapain aja sama dia? Barata pura-pura bersimpati. Dia ingin tahu seberapa pintar wanita ini menggunakan lidah. Dia awalnya suka nyentuh aku. Terus waktu aku marahin, dia ngebentak. Katanya dia akan bunuh aku kalau sampai aku ngomong ke orang lain. Malah dia makin hari semakin menggila. Dia maksa aku layani dia kayak seorang istri. Aku udah kesel sama sikapnya. Sekali aku ancam buat bilang sama Baginda, dia malah bunuh suamiku. Seperti yang Barata duga, Anelis tak bisa menggunakan Barata lagi sebagai kambing hitam. Jadi dia alihkan semua kesalahan pada bahasa. Terus dapat ide dari mana kamu nuduh Baginda selingkuh? Barata perlahan mulai bergerilya. Itu bahasa yang bilang. Soalnya dia bilang aku harus nikah sama dia. Padahal aku gak mau. Basah mata Anelis layaknya orang yang sedang tertekan. Apa buktinya kalau memang bahasa yang suruh? Sini kasih ke aku. Barata ulurkan tangan. Dia yakin pasti Anelis tak akan menunjukkan apa-apa.
Dia ngomong langsung dan aku gak ngerekam, alasan Annelies. Entahlah. Waktu kamu curhat tentang Baginda, kamu nangis kayak gini. Itu cuman bohong. Apa aku harus percaya sekarang? Kalimat itu mampu membuat mata Annelies terbuka lebar. Bahkan tangan wanita itu gemetaran. Aku nangis karena sakit hati harus nuduh suamiku sendiri. Di mata Barata kini Annelies seperti jelmaan ular yang mampu berkamuflase menjadi apapun. Suatu hari kalau persembunyiannya terbongkar, dia akan melepaskan racun. Annelies, kamu gak nanyain kabar Bianca. Kini Barata tahu kalau anak itu tidak berharga bagi Annelies sama sekali. Seorang ibu layaknya akan menanyakan kabar anak lebih dulu dibandingkan dirinya. Maaf, otakku kacau. Gimana keadaan anakku? Aku mau ketemu sama dia. Barulah Annelies mulai memperlihatkan wajah seolah dia cemas akan keadaan Bianca. Gak perlu. Dia gak mau ketemu sama kamu. Apa perlu aku bilang alasannya? Kini Annelies sadar apa yang diucapkan Barata semua adalah pancingan. Sebenarnya kamu mau apa dariku? Mati, jawab Barata tanpa beban. Apa salahku? Aku ini cuman kaki tangan kakakmu. Semua ini yang lakukan bahasa. Jangan karena aku bukan keturunan Elias jadi kalian salahin aku buat selamatkan bahasa. Annelies membentak. Sedikitnya dia mulai terlihat wajah di balik topeng. Barata berdiri. Kalian berdua sama. Gak akan ada yang aku selamatkan. Termasuk papamu. Hutang nyawa dibayar nyawa. Barata langsung berbalik. Kamu sengaja supaya bisa mengusai Elias sendiri. Baginda udah gak ada dan sekarang kamu mau hukum mati bahasa. Licik kamu. Annelies ikut bangkit dan menggebrak meja. Barata berbalik. Sadar diri kamu. Jangan manggil orang maling kalau emang kamu yang nyuri. Apa yang kamu dan bahasa alami sekarang ini adalah buah yang kalian petik. Dibandingkan selamanya hidup kalian gak damai, lebih baik hilang dari dunia ini. Annelies membuka mulutnya lebar. Dia tak menyangka ucapan itu akan keluar dari mulut Barata, lelaki yang dulu sering memujinya. Tawa Annelies menggelegar. Dia bahkan menepis saat petugas hendak membawanya ke ruang tahanan. Kamu yang gak akan tenang hidup Barata. Umpat Annelies sambil menangis histeris dan menendang-nendang meja. Sedang Barata sama kesalnya. Dia bahkan tak menjawab saat Galuh bertanya. Barata lebih suka diam menenangkan diri dibandingkan harus menjadikan orang lain sebagainya sasaran emosi. Sejak menikah dengan Yami, dia jauh berubah termasuk hal ini. Kalau Anda butuh waktu, kami akan biarkan Anda di dalam mobil sendirian untuk sementara waktu sebelum ke kantor, Pak, saran Galuh. Barata mengangguk. Dia masuk ke dalam mobil. Di sana pria itu menyandarkan kening ke kursi mobil. Nenek, kalau tahu hal ini sejak lama kenapa bukan nenek saja yang menghukum mereka? Apa karena kasih sayang? Bahasa sudah keterlaluan dan Annelies tidak lebih seperti tikus peliharaan yang dibiarkan liar dalam rumah. Dia merusak semuanya. Barata mendongak. Masa muda yang dulu dia habiskan dengan membuang waktu, dibayar dengan masa kini di mana waktunya terbuang untuk mengungkapkan kasus sebesar ini. Barata membuka pintu dan memanggil Galuh. Pak, kita pergi buat rapat sekarang aja. Aku mau buru-buru pulang dan memastikan keadaan Bianca. Galuh mengangguk. Dia masuk di kursi depan bersama sopir. Kini mobil mulai meninggalkan tempat menuju gedung perusahaan Elfam. Sementara bahasa masih bingung harus pergi kemana. Dia bersembunyi di antara gang-gang sempit. Bahkan dia tak punya uang hanya sekadar untuk pergi ke tempat pemandian umum. Untuk minum saja dia harus minta-minta di pinggir jalan. Itu pun beberapa kali menghindari petugas. Bahasa pun tak berani pulang hanya untuk mengambil barang yang bisa dijual. Pilihan bahasa hanya lari dan hidup sebagai gelandangan atau pulang untuk menunggu hukuman mati. Semua uang yang dia punya disita negara. Bahkan uang yang dititipkan pada staf dibawa kabur. Aku harus gimana? Akhirnya dia bingung sendiri. Perutnya berbunyi karena lapar. Dia bisa saja mati karena keadaan ini. Bahasa bangkit. Dia berjalan entah kemana. Mungkin ini yang disebut mengikuti arah angin. Tak lama seseorang membuang bungkus bekas makanan ke tong sampah. Sudah hal yang biasa menemukan sisa makanan.
Bahasa memburu, di saat yang bersamaan pria lain muncul dan mengambil bagiannya. Dia memelototi Bahasa dan mencengkeram kerah dengan kuat. Maksudnya memberi peringatan agar tak melawan. Dulu bahkan gak ada yang berani menggertakku. Mereka gak tahu aku ini siapa. Bahasa lupa kalau apa yang dia punya hilang karena cinta yang salah. Kini dia hanya bisa menikmati jalanan dan keramaian. Sesekali mencari tempat duduk karena lelah. Pasti tempat tidur di rumah nyaman, ucapnya. Mata pria itu tertutup. Detik demi detik berlalu, Bahasa menaikkan kakinya ke atas kursi halte. Dia pikir masih akan berada di sana. Hanya ketika dia bangun, ruangan berubah menjadi putih. Dia melirik ke sisi dan melihat selang infus bergantung. Di mana aku? Pikirnya. Pasien sudah sadar. Terdengar pintu terbuka dan suara seseorang berteriak. Tak lama seorang dokter datang memeriksa keadaan Bahasa. Anda dehidrasi dan lambung Anda kosong. Untuk sementara Anda harus istirahat lebih dulu, ucap dokter itu dalam bahasa asing. Tidak. Kalau masuk rumah sakit, aku pasti ketahuan. Ingin Bahasa bangkit dan kabur. Hanya saja dia tak punya tenaga. Akhirnya Bahasa hanya bisa terbaring di sana. Beberapa menit kemudian petugas rumah sakit membawakan makanan. Karena tak kuasa menahan lapar, Bahasa mengunyah makanan itu dengan cepat hingga dia terbatuk-batuk. Biasanya dia sangat pilih-pilih akan makanan. Bahkan seteguk air putih pun terasa begitu nikmat saat ini. Beberapa jam, tak ada yang datang ke kamar itu. Bahasa pikir semua masih aman saja. Hingga keesokan harinya datang beberapa pria dengan pakaian biasa. Mereka sebelumnya memohon izin dan mengenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari negara setempat. Tolong lindungi aku. Aku mohon jangan pulangkan aku, pinta Bahasa. Maaf, tapi Anda sudah menyalahkan izin tinggal dan lagi Anda ini telah dianggap masuk negara kami secara ilegal. Di sana rasanya Bahasa merasa hidupnya ada dalam bahaya. Dia mencoba untuk melarikan diri. Sayang saat pintu dibuka, sudah ada orang yang menjaga di depan pintu. Hidupku akan berakhir kalau gini terus, pikirnya. Kini yang dia pikirkan hanya bagaimana harus menetap lebih lama di rumah sakit. Dengan begitu dia tidak akan dipaksa pulang lebih cepat karena harus dirawat. Aku gak boleh makan dan minum. Apa perlu pura-pura sakit jiwa? Kalau aku depresi pasti hukumannya akan ringan. Dia pikir itu mudah. Ketika petugas membawakan makanan, Bahasa buang makanan itu ke tempat sampah. Tekadnya sudah sangat bulat. Sedang di Indonesia, Barata yang pusing. Apa gak bisa dia dipulangkan saja dengan pengawasan dokter? Kalau gini caranya kasus ini gak akan selesai. Gak aku sangka sekarang dia gak lebih dari pengecut, ucap Barata kesal saat Kevin memberitahukan lewat telepon. Aku akan coba minta demikian, jawab Kevin. Gimana soal permintaan pengusutan kasus orang tuaku? Masih gak bisa. Barata ingat belakangan dia ingin menambah pikiran. Kamu tahu sendiri gimana hukum di sini. Pasti bukti yang ada sudah hilang. Kevin tak selalu bisa membantu. Tentu dia pun punya wewenang yang terbatas. Barata mengangguk. Aku akan telepon Jalu untuk minta kasus ini dinaikkan netizen. Biasanya suara mereka lebih didengar. Gak semua. 20 tahun itu terlalu lama meski bisa dipelajari dari kasus kakakmu. Kevin mencoba untuk meyakinkan Barata. Jadi gak bisa orang tuaku mendapatkan keadilan? Tanya Barata dengan suara lirih. Allah bisa berikan, Mas. Yami menjawab sambil memberikan Barata senyuman. Manusia bisa lari dari hukum dunia, tapi tidak dengan akhirat. Allah gak pernah tidur, pasukan Allah malaikat yang tak punya hawa nafsu sehingga tak memihak pada siapapun. Ucapan Yami membuat Barata merasa lega. Iya, tak apa Kevin. Aku akan mencoba ikhlas. Paling tidak meski bukan keadilan, aku dapatkan pahala dari Allah. Kamu luar biasa Barat. Semangat. Bab 109, perlahan membasuh luka. Yami, aku boleh tiduran di sini. Malam itu Barata duduk di samping Yami. Ini tempat tidur kamu juga, Mas. Yami bingung dengan pertanyaan suaminya. Padahal mereka sudah sepakat untuk baikan.
Bukan gitu, tapi gini. Pria itu merebahkan kepala di atas pangkuan Yami. Ketika dia melihat ke atas, tertutup puncak perut Yami. Kayaknya anak kita gak mau kalah. Dia udah makin besar. Udah pinter juga. Sekarang bahkan pas kakaknya nyebutin es krim langsung gerak. Yami terlihat senang saat bercerita tentang bayi dalam kandungannya. Kenapa? Kayaknya dedek bayi mau makan es krim. Papa belikan yang paling mahal mau. Sentuhan Barata rupanya membuat bayi itu semakin senang hingga membuat Yami tergelitik. Dia juga kayaknya suka banget dengar suara kamu, Mas. Makanya kalau ngomong itu jangan marah-marah kayak tadi di telepon. Yami mengusap rambut suaminya agar kening Barata agak terlihat. Maaf, kelepasan karena emosi. Abis kakakku itu udah lulus kelas akting sama Annelies. Barata memiringkan tubuhnya ke arah pintu walk-in closet. Yami bisa melihat beban besar yang sedang Barata pikul. Lebih dari itu Barata hanya sendiri kini. Emang Om Aryan gak bisa dimintai bantuan? Maksudku, dia gimana pun kakaknya Papa Mas Barat. Bahasa juga kakakku dan Baginda. Yami meneguk ludah. Saudara bukan artinya bisa saling menyayangi dan mendukung. Entah kenapa Yami merasa posisi Barata sama dengannya saat ini. Anak yang sering diremehkan karena dianggap tak bisa apa-apa. Tiba-tiba harus menanggung masalah keluarga sementara yang lain pergi begitu saja. Tak semua paman Rasul baik. Kakaknya Nabi Yusuf pun tega memasukkan beliau ke dalam sumur. Darah memang lebih kental daripada air. Tapi, kadang hanya karena seteguk air, rela menumpahkan darah saudara sendiri. Yami mengambil makna dalam kehidupannya. Mi, kamu pernah sekali aja mikir benci sama kakakmu. Sebenarnya saat bertanya begitu, Barata merasa ketakutan. Yami bisa saja tersinggung. Apalagi demi membela Anala, istrinya sempat kabur selama berbulan-bulan. Sering. Apalagi setiap dia mendapatkan apa yang dia suka sementara mengorbankan apa yang Yami butuh, jawab Yami. Barata ingat saat Yami memergokinya tengah di kosan Nala. Kedua adik dan kakak itu bertengkar hebat. Bahkan tamparan Anala bersuara cukup keras. Hebatnya Yami selalu mengalah. Dia bersabar dengan makian kakaknya. Apa Yami lemah? Barata sama sekali tak berpikir demikian. Justru kekuatan seseorang dinilai dari kesabarannya menghadapi emosi. Kakakku pintar semua. Aku ini gak punya kemauan. Karena itu orang tuaku lebih sering memperhatikan mereka. Umur 4 tahun, Bahasa udah menang lomba pidato anak. Baginda menang lomba piano. Aku. Jangankan hal sesulit itu. Lomba 17-an di TK saja gak mau ikut. Kalau mengingat perilakunya saat itu Barata ingin tertawa lepas. Iya juga. Saat Anala menang Olimpiade Fisika, aku malah main di warnet. Malam ini mereka menemukan hal lucu dalam kesedihan. Benar kata orang. Kebodohan di masa lalu jadi lucu saat mengingatnya di masa depan. Bukannya itu pelajaran buat kita ke depannya jadi orang tua. Semua anak sama istimewanya. Hanya saja di hal yang berbeda. Yami menekan-nekan pipi Barata. Tanpa sadar saking lamanya mengobrol, Barata tertidur pulas. Yami sempat kaget mengetahui suaminya tak lagi merespon obrolan. Mas, bangun. Yami gak bisa mindahin. Ini gimana Yami tidur? Untung saja ditepuk pipinya oleh Yami, Barata membuka mata meski seperti orang yang tiba-tiba diguyur air. Dia bangkit dan merangkak ke atas tempat tidur. Setelahnya Barata melempar tubuh ke atas pembaringan. Yami tak ada pilihan selain ikut tidur. Meski dia agak kesulitan tidur nyaman belakangan. Punggung mulai terasa panas dan nyeri. Belum lagi napas yang sulit dan perut memberikan efek seperti kenyang meski belum makan. Yami berhadapan dengan Barata, saling berpegangan tangan. Uma, entah sejak kapan. Wajah kamu sering terbayang meski gak lihat foto. Bukannya Mas udah tidur tadi, sempatnya ngegombal. Yami terkekeh dengan kelakuan suaminya itu. Biar kamu mimpi indah. Soalnya tidur dalam keadaan senang, jawab Barata kemudian kembali tertidur. Ya Allah, Mas ini ada-ada sifatnya. Pantesan Koyu kalau udah tidur suka bangun dan bicara aneh-aneh. Tahunya turunan dari papanya. Setiap melihat Barata tidur, Yami ingin mencubit pipi pria itu.
Begitu azan subuh terdengar, Yami dan Barata malah sudah bersiap menuju musala. Koyu pun sama. Meski tidak langsung mandi, dia sudah ganti baju dan wudhu. Masya Allah, anak Umar rajinnya, puji Yami sambil memperbaiki kancing baju koko Koyu yang salah memasangkan sehingga miring sebelah. Koyu buru-buru tadi. Soalnya takut ketinggalan. Nanti pahalanya kurang, jelas anak itu karena malu akan pakaian. Ingat Uma pernah bilang, kesalahan itu pembelajaran untuk jadi lebih baik. Jadi gak apa-apa. Koyu udah keren. Yami memberikan jempol. Kakak Bianca gak dibangunin. Koyu menunjuk pintu kamar Bianca. Yami berdiri dan mengalihkan pandangan pada Barata. Ke musala duluan. Biar aku yang ajak dia, jawab Barata. Dia bukannya ingin memaksa Bianca untuk seperti Koyu. Hanya saja dengan mengenal Allah, dia ingin Bianca tahu ada tempat bergantung di mana dia bisa menangis dan mengeluh tanpa merasa sendirian. Diketuk pintu kamar Bianca. Tak ada jawaban dari dalam. Barata beranikan diri untuk masuk. Diusap kepala Bianca penuh kasih sayang. Anak cantik, bangun buat salah subuh. Nanti kalau mau tidur lagi boleh. Bianca terlihat membuka mata, melihat ke arah Barata sejenak kemudian menutup mata kembali. Kamu ngantuk? Ya, kemarin sudah mau salat, hari ini kalau mau salat lagi lebih baik. Akhirnya Bianca bangun. Kalau aku mau salat, gak dikasih ke mama. Lagi-lagi pertanyaan itu yang Bianca ungkapkan. Barata menunduk. Om minta kamu salat untuk ketemu sama Allah. Di sana kamu bisa minta apa saja. Kalau Allah gak kasih, Bianca mengucek matanya. Maka Allah ganti dengan pahala. Karena dia tahu permintaan kamu malah bikin kamu sedih suatu hari nanti. Jadi Allah pilihkan mana permintaan yang baik atau buruk. Bianca mengangguk. Allah baik, dong. Benar. Sangat baik. Begitu baiknya bahkan Om dimaafkan walau dulu nakal, jawab Barata dengan nada lembut. Akhirnya dia bisa mengajak Bianca ke musala. Anak itu mengenakan mukena yang Bilala belikan tempo hari. Masya Allah, cantik sekali Bianca pakai mukena. Kenapa Tante Yami tutupin rambut terus? Nanti gak bisa ikat rambut kayak Bianca. Tanya Bianca saat Yami tengah merapikan sajadahnya. Tentu saja untuk Bianca yang jarang melihat seseorang berhijab akan terkesan aneh. Kenapa Bianca sering ikat rambut pakai karet warna-warni? Yami balas bertanya. Supaya cantik, jawab dirinya. Coba tanya Om Barat, kalau lihat Tante pakai kerudung kayak gimana? Yami membuat Bianca memalingkan pandangan ke arah Barata. Karena Tante kelihatan cantik, jawab Barata membuat Yami tersipu. Jadi kalau gak pakai kerudung, Tante gak cantik. Yami menggeleng. Cantiknya Tante ketika pakai dan tidak pakai berbeda. Yang boleh lihat Tante cantik saat tidak pakai kerudung hanya Om Barat, jelas Barata. Kenapa? Nanti Tante kasih tahu. Sekarang salat dulu. Meski saat salat Bianca masih melihat ke beberapa sisi, anak itu mau mengikuti sampai akhir. Bahkan dia mau belajar Iqra dibantu Koyu. Kenapa Koyu udah bisa baca itu? Tanya Bianca heran. Hafalin huruf dulu. Nanti langsung baca bisa, jawab Koyu. Ini aja hafalnya susah, keluh Bianca. Waktu belajar baca juga susah, kan? Lagian enaknya baca Al-Quran, satu huruf saja ada hadiahnya. Yami memberikan Bianca semangat. Hadiah apa, Tante? Bianca terlihat penasaran. Tiket masuk surga pakai kereta cepat. Terus hafal satu ayat, surganya naik lagi. Makin naik, makin indah. Koyu mau ke sana. Terus ketemu sama Rasul dan Nabi-Nabi. Koyu ngefans. Jelas Bianca tak mengerti apa yang Koyu ungkapkan. Masa kecil Bianca yang sering diperlihatkan tentang kisah putri kerajaan, tentu berbeda dengan Koyu yang mendengar kisah para nabi dan sahabat Rasulullah. Jadilah impian dan apa yang mereka ketahui berbeda. Nabi Sulaiman istananya besar, kelip-kelip kayak bintang, bisa bicara sama binatang. Nabi-nabi itu superhero semua. Nabi punya kekuatan, mukjizat. Allah yang kasih, cerita Koyu di tengah obrolan mereka. Saat mengajarkan agama untuk Koyuza, Yami lebih mengedepankan mengenalkan Allah akan kehebatannya. Dengan rasa kagum itulah,
Koyu semangat ingin beribadah. Hari ini Koyu sekolah. Ketemu teman lagi. Hari yang Koyu tunggu akhirnya datang juga. Di mana saat itu dia bisa melakukan aktivitas di luar rumah dengan orang baru. Sekarang masuk sekolah udah kelas A. Hebat sekali, padahal gak lulus kelompok main, puji Barata. Dia kaget ketika melihat ke samping, Yami sudah melotot. Kemarin dia gak sekolah sampai akhir tahun, kan? Mas Muji apa nyindir anak sendiri? Yami menarik salah satu sudut bibirnya ke atas. Maaf, gak sengaja. Jelas wajah Barata yang menyesal. Bianca mau sekolah juga besok. Mau tante temenin dulu? Tawar Yami. Bianca menggelengkan kepala. Tiba-tiba terdengar Bilala datang. Nyonya, ada Nyonya Sasha di luar. Katanya mau ajak Nona Bianca sekolah bareng sama Tuan Bimaya, ungkap Bilala. Suruh masuk, Bi, pinta Barata karena mereka belum selesai sarapan. Bilala mengangguk lalu menunjukkan ruang makan. Setelah selesai baru keluarga itu menuju ruang tamu untuk menemui Sasha dan putranya. Bimaya terlihat sedang memeriksa tas sekolah. Kamu gak sekolah, Bianca? Bima ingin berangkat bareng sampai sarapan cuman sedikit, ungkap Sasha. Bianca menatap Barata dan Yami bersamaan. Ayo, gak apa. Coba dulu. Kalau main sama teman pasti lupa semua, saran Yami. Untungnya Bianca mengangguk. Aku pamit siapin dia dulu. Yami menuntun Bianca ke kamar anak itu. Kamu udah gak kesel lagi? Barata duduk berhadapan dengan Sasha. Aku bisa apa? Dia hanya anak-anak. Kamu sendiri yang bilang. Sasha melipat tangan di dada. Koyu ajak Bima main dekat mobil, ya. Pinta Barata. Koyu mengiyakan permintaan sang ayah. Syukur Bima juga mau. Mungkin karena bosan menunggu di sana. Bahasa ditemukan. Dia pingsan di pinggir jalan karena lapar dan haus. Şekilde geçiyorum. Sağda yeşil pasaport yok. Yeşil pasaport değil. Bordo pasaportu da 90 gün kardeşim.